إلهي tulil firdausi a'la fala aqwa ala naril jahimi fahabli batau Sosok yang sangat berarti untuk Ibu. Ya. Gus Dur, Bapak Bangsa. Untuk Ibu tidak pribadi? Pernah lelah berjuang untuk kebaikan kemanusiaan. Saya melihat bahwa ada sesuatu yang kalau saya ditanya orang, apa betul Gus Dur wali? Saya bilang betul. Buktinya saya bilang. Jadi waktu itu Gus Dur kan malam ya, jam 12 setelah penolakan pertanggungjawaban Pak Habibie baru kemudian eksplisit menyebut mau mencalonkan. Tidak ada persiapan misalnya calon presiden itu harus ada surat pernyataan dari pengadilan negeri bahwa tidak sedang dipidana, harus ada surat keterangan dari Kapolres bahwa berkelakuan baik kayak gitu. Ini sudah jam 1 saya sampai kamar, saya telepon Mas Fajrul Falah almarhum gitu. Ini Mas Rul, saya minta tolong disiapkan surat-surat ini gitu. Saya hanya menyiapkan surat nomor 1 adalah surat pencalonan Gus Dur oleh fraksi MPR. Kedua adalah surat kesediaan Gus Dur untuk mencalonkan diri. Tapi saya juga sudah siapkan surat bahwa yang bertanda tangan di bawah ini nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, alamat Ciganjur, menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya berkelakuan baik. Padahal ini kan mestinya dari polisi. Menerangkan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang dipidana, mestinya dari pengadilan negeri. Pada saat saya mendaftarkan Gus Dur sebagai presiden, itu saya hanya ditemani oleh Pak Arifin Junaidi. Berdualah kita ke gedung KK1. Pada saat kita mendaftarkan sudah diterima gitu, tapi itu kan jam 7 penutupan. Nah setelah itu jam 9 itu pembukaan sidang umum MPR oleh Pak Amin Rais, jam setengah 10 di break karena ada proses verifikasi dokumen. Jam 10 itu Sekjen MPR itu mengumumkan bahwa seluruh persyaratan pencalonan Gus Dur sebagai calon presiden itu dianggap sah dan lengkap. Ibu Jadi, kaget? Kalau ada orang se-Indonesia atau orang PKB yang paling kaget, itu pasti saya, karena saya yang tahu bahwa ini nggak ada surat-surat yang mestinya distempel tanda tangani Kapolres, nggak ada, distempel tanda tangani pengadilan negeri, nggak ada, distempel tanda tangani pengadilan tata niaga juga tidak ada. Jadi saya bilang kok bisa ya, ini dinyatakan lolos semua sudah. Setelah itu, kalau boleh tahu seberapa dekat Ibu dengan almarhum? Saya rasa mungkin Mbak Indi yang termasuk menelpon saya ketika Gus Dur wafat pada saat proses pemakaman, dan saya on the way ke Jombang waktu itu. Dan saya rasa saya sampai sekarang termasuk yang belum pernah mau memberikan testimoni proses nyantrinya saya dengan Gus Dur misalnya. Ketika saya masih di P3, Gus Dur lah yang panggil saya untuk menjadi salah satu ketua di PKB. Di tahun 98 mungkin terlalu muda bagi seorang Khofifah untuk masuk dalam struktur ketua. Usia berapa saat itu? Sudah 35 ya. Tetapi hari itu memang kalau ketua-ketua di jajaran partai senior-senior ya, akhirnya ya sudahlah, itu penugasan dari beliau yang waktu itu Ketua Umum PBNU. Gus Dur mungkin mencatat betapa saya jalan saja melaksanakan tugas gitu ya. Akhirnya saya ditugasi Gus Dur untuk menjadi salah satu wakil ketua DPR RI. Setelah saya ditugasi menjadi wakil ketua DPR RI, akhirnya ya kira-kira 20 hari setelah itu, setelah Gus Dur pelantikan, saya juga
ditugasi di kementerian. Perkenalan pertama dengan Gus Dur itu di mana itu? Nah, saya pertama ketemu Gus Dur itu tahun 92. Jadi tahun 92 saya kelas 1 SMA. Kelas 1 SMA, kemudian saya ini nggak ngerti, tapi saya baca saja kalau Gus Dur nulis artikel di salah satu majalah yang sangat populer ya. Saya baca bisa 2-3 kali karena Gus Dur itu kalau nulis panjang sekali baru titik, panjang sekali baru titik. Anak SMA sudah tertarik baca. Jadi saya merasa sepertinya kalau saya membaca artikelnya Gus Dur itu saya membaca sekian banyak buku. Itu aja yang ada dalam perasaan saya. Jadi ngerti enggak ngerti saya baca, nanti saya baca lagi. Tiba-tiba saya sudah mulai mendengar Gus Dur ada seminar gitu. Saya suka mencari waktu di mana ada Gus Dur, saya mau denger gitu. Nah, ketika setelah pertemuan pertamanya itu zamannya masih seminar itu, pertemuan pertamanya Ibu dengan Gus Dur itu? Ya, jadi sebagai pengunjung datang mengejar pembicaranya? Iya, saya saya duduk, saya dengarkan gitu. Ibu, dan kemudian Gus Dur menjadi presiden. Kami mendengar bahwa Ibu sangat dekat dengan Gus Dur sampai pada saat Gus Dur sakit dan pada saat momen sedang diturunkan, pada saat itu Ibu menemani terus? Saya mungkin ya satu-satunya di antara mereka yang jadi anggota kabinet atau mereka yang teridentifikasi orang yang menjadi bagian dari inner circle-nya Gus Dur. Saya rata-rata sebelum subuh sudah sampai istana, hampir tiap hari. Dari rumah jam berapa berarti itu, Bu? Ya enggak pakai jam-jam, pokoknya sebelum subuh saya sampai istana. Biasanya saya sholat subuh di istana, kemudian saya ikut menemani Gus Dur jalan pagi. Nah biasanya kalau Gus Dur jalan pagi itu syiiran seperti yang tadi itu. Lahilastulil firdausi ahla. Setelah itu terus Gus Dur menerjemahkan. Biasanya dulu yang menikmati jalan pagi sambil menelaah syiirannya Gus Dur itu Pak Wimar Witular. Pak Wimar dulu bilang, Gus Dur kalau saya sering jalan pagi, yang sekuler pun bisa jadi ideolog gitu. Karena Gus Dur hafal itu 2000-an syiiran Abu Nawas itu. Terus gitu tiap hari dibaca, diterjemahkan, dibaca, diterjemahkan. Jadi sebetulnya proses pembelajaran pengenalan terhadap diri Tuhan dan lingkungan itu secara langsung atau tidak langsung mereka yang ikut jalan pagi itu pasti akan tertular gitu. Pada saat sakit juga Ibu mendampingi terus? Saya termasuk yang rutin lah, saya termasuk yang rutin sowan, dan pada saat beliau sudah mulai sakit, saya 3 kali dipesan Gus Dur. Beliau sampaikan begini, Mbak, kalau nanti saya ini meninggal, kata Gus Dur, tolong ya di batu nisan saya itu ditulisi The Humanist Died Here. Jadi itu 3 kali, pesannya ini sama. Pada saat itu saya mikir, oh Gus Dur ini sebetulnya lebih senang disebut sebagai sosok humanis. Akhirnya itu ditulis? Belum, tapi saya sudah sampaikan kepada Mbak Inai karena memang belum dikijing, makamnya belum dikijing. Baik. Ya. Taman safari politik itu indah kalau ada yang hijau, ada yang merah, ada yang kuning. Kalau hijau semua juga nggak bagus.